Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya mau sharing ya tentang sebuah pengalaman ya dari saya setelah mengikuti Akademi Rupiah yang diadakan oleh Rehab Hati dan didampingi langsung oleh foundernya ya, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Jadi ada sebuah tema yang sangat menarik ya waktu itu, bahwa di dalam hati kita, di kalbu kita itu senantiasa berperang antara fujuraha wa taqwaha. Jadi antara ya dorongan-dorongan untuk melakukan fujur, dosa gitu ya, dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan atau sesuatu hal yang sia-sia dengan dorongan ketaatan. Nah, hawa nafsu di sini berperan ya untuk membuat tubuh itu survive ya. Hawa nafsu dibutuhkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika hawa nafsu ini ditunggangi oleh bisikan syaitan ya, ditunggangi oleh bisikan syaitan, akhirnya semakin lama semakin menguat lah ya, dengan alasan-alasan gitu ya, dengan pembenaran-pembenaran yang tampak masuk akal. Nah, sehingga ketika hawa nafsu dan syaitan ini berkolaborasi menguasai hati, maka dorongan ketakwaan ini akan semakin lama semakin berkurang. Apalagi kalau misalnya kita sedang dalam keadaan futur atau sedang dalam keadaan malas beribadah, malas berzikir, malas tilawah, maka ini akan semakin melemah, sedangkan fujur ini semakin menguat ya. Nah, ketika dia semakin menguat, maka hawa nafsu dan syaitan ini akan menguasai kalbu kita. Ketika sudah menguasai kalbu, maka akan mengambil kontrol di akal. Sedangkan kita tahu bahwa akal inilah yang memberikan perintah ke semua organ tubuh. Nah, ketika sudah menguasai akal, maka hawa nafsu dan syaitan ini akan mendorong manusia untuk melakukan dosa. Nah, kalau sudah melakukan dosa, nanti fujurnya di hati semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan begitu seterusnya. Maka begitu pula juga dengan pola makan, teman-teman ya. Banyak yang tidak menyadari atau tidak menghubungkan antara kebiasaan pola makan yang salah dengan gangguan setan ya. Dipikirnya pola makan yang salah ya karena memang doyan makan, enggak gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi setan itu ketika dia menggoda manusia ya, jarang menggodanya langsung to the point. Kalaupun to the point, misalnya mengajak untuk syirik atau membunuh gitu ya, seperti kita pernah dengar kisah ya, waktu orang-orang Quraisy berkumpul ya, kemudian ada sosok kakek yang kemudian memberikan saran, kenapa tidak kalian bunuh saja Muhammad. Nah, itu sosok iblis tuh, memang menyuruh untuk membunuh, tapi jarang gitu. Jadi biasanya samar dan halus, dan menggunakan sesuatu di dalam tubuh kita, yaitu hawa nafsu, untuk masuk menyusup ke dalam dan menguasai tubuh kita. Nah, terkait dengan pembahasan kita ini, jadi ketika kita insya Allah lebih terjaga dari misalnya berbuat syirik, insya Allah godaan itu kita bisa tepis lah, atau berbuat dosa, itu insya Allah kita bisa hindarkan lah, atau maksiat, insya Allah kita bisa lebih kokoh gitu. Nah, setan nggak pernah mungkin mau nyerah gitu ya, bersumpah sampai kita mati pun juga akan terus digoda. Maka salah satu godaannya adalah membuat kita ya malas belajar ya, nggak mau tahu ilmunya, atau misalnya melakukan aktivitas yang sia-sia ya, termasuk tentang pola makan ya. Kita akan dihalang-halangi untuk belajar, dihalang-halangi untuk memahami ya, dihalang-halangi untuk praktek gitu ya. Ya, itu godaannya di situ, teman-teman. Jadi jangan kira setelah kita ikut program belajar ini udah bayar, udah selesai gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, termasuk tahapan kita ya untuk melewati gangguan iblis dan pasukannya ini. Nah, itu yang harus kita pahami, teman-teman ya. Jadi banyak orang ya yang ketika dia digoda dengan semua dosa itu tidak mempan. Akhirnya digoda dengan apa? Digoda dengan pola hidup yang salah. Ketika pola hidup yang ini salah, maka akan gampang sakit. Kalau sudah sakit, yang pertama dia pasti akan sulit ibadah. Nah, apalagi kalau misalnya imannya kurang, akhirnya tidak sabar, marah, gitu ya, mengeluh, menggerutu, kemudian menyalahkan takdir Allah. Kenapa saya sakit ya Allah, gitu kan? Nah, macam-macam godaannya. Akhirnya
eh, masuklah gitu ya, mulailah bikin dosa, mulailah mengingkari Allah, mengingkari janjinya gitu dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita pahami teman-teman ya, bahwa ya banyak orang yang lolos dari godaan melakukan dosa maksiat, tapi tidak lolos dari godaan ya pola hidup yang salah, termasuk pola makan. Makanya banyak ya yang akhirnya jatuh di situ. Makanya kita sebaiknya untuk mempelajari hal ini dan membentengi diri kita dengan senantiasa banyak istighfar, dengan senantiasa meminta pertolongan Allah. Bahkan kalau memang dibutuhkan, kita perlu untuk ruqyah mandiri. Jadi saya pun juga seperti itu, setiap malam sebelum tidur saya ruqyah mandiri. Saya usahakan untuk membentengi diri saya, membentengi keluarga saya dari intervensi iblis dan setan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita mau semua aktivitas kita ini ya itu berada dalam koridor bimbingan dan petunjuk Allah. Ya, bahkan terhadap diri kita sendiri pun juga kita menjaga gitu supaya urusan kita ini tidak diurusi oleh diri kita. Makanya ada doanya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila ahadim minan nas wa la ila nafsi tarfata ain. Ya. Atau ada juga yang langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nanti ada artinya berbeda gitu ya. Wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi, saya serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Jangan engkau serahkan urusan ini kepada orang lain ataupun kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata, tanpa bimbingan dan pertolongan darimu. Jadi kita mau semua aspek kehidupan kita, aspek kita mendidik anak, aspek kita makan, aspek kita mencari nafkah, dan semua aspek kehidupan kita itu berada dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya ditanya, "Dok, pola makan fitrah itu apa?" Jadi pola makan fitrah adalah pola makan, kita kembalikan pola makan kita seperti maunya Allah, bukan seperti maunya diri kita atau hawa nafsu kita, atau malah kita mengikuti maunya setan. Mungkin itu saja teman-teman ya, tentang bagaimana kita membentengi diri kita dari godaan setan dan godaan iblis, supaya kita bisa selamat ya, pola hidup kita bagus, dan insya Allah kita bisa berjumpa di surga bersama keluarga ya tentunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.